Bursa transfer musim panas 2026 kembali memperlihatkan satu fenomena yang selalu menarik perhatian dalam sepak bola modern. Harga seorang pemain ternyata tidak selalu ditentukan oleh jumlah gol, jumlah pertandingan, atau performa musim sebelumnya. Kadang, sebuah klub pun membayar mahal karena mereka pun percaya pada potensi. Namun kali ini, ada dua transfer yang justru menimbulkan pertanyaan besar. Manchester City melepas Savinho ke Tottenham Hotspur dengan nilai transfer yang bisa mencapai 85 juta pound sterling. Sementara itu, Chelsea segera mendapatkan keuntungan besar dari keputusan melepas Liam Delap ke Nottingham Forest dengan paket transfer hingga 50 juta pound sterling. Jika digabungkan, kedua transaksi ini pun berpotensi menghasilkan sekitar 135 juta pound sterling. Angka yang luar biasa besar. Lalu, apakah Tottenham dan Nottingham Forest benar-benar membayar terlalu mahal? Atau justru kedua klub tersebut sedang membeli sesuatu yang tidak bisa dihitung hanya melalui statistik? Di video kali ini, kita pun akan membedah dua transfer besar tersebut, melihat alasan dibalik angka fantastisnya, dan mengapa Manchester City serta Chelsea justru bisa menjadi pihak yang paling tersenyum. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First Reborn, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini untuk mendapatkan berita transfer, serta kisah sepak bola terbaru dari seluruh dunia. Mari kita mulai. Ketika Manchester City mendatangkan Savinho, banyak yang melihatnya sebagai investasi untuk masa depan. Namun 2 tahun kemudian, cerita tersebut pun berakhir dengan cara yang cukup mengejutkan. Savinho pun kini resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Tottenham Hotspur. Yang membuat transfer ini semakin menarik bukan hanya kepindahannya, tetapi angka yang berada di balik transaksi tersebut. Menurut laporan Sky Sport, Tottenham membayar 75 juta pound sterling sebagai biaya awal, dengan tambahan 10 juta pound sterling dalam bentuk bonus. Bahkan sekitar 5 juta pound sterling dari bonus tersebut disebut efektif terjamin, sehingga City pun setidaknya berpotensi menerima 80 juta pound sterling dari transfer ini. Dengan paket maksimal 85 juta pound sterling, Savinho pun menjadi penjualan termahal dalam sejarah Manchester City, melewati transfer Julian Alvarez ke Atletico Madrid yang sebelumnya bernilai 82 juta pound sterling. Ini menarik, karena ketika melihat statistik Savinho di Manchester City, angka tersebut mungkin tidak langsung membuat seseorang percaya bahwa ia pantas dihargai sebesar itu. Selama 2 musim, ia pun mencatatkan 84 penampilan dan 7 gol, tetapi memberikan 16 assist. Artinya, kontribusinya memang tidak hanya berbentuk gol. Savinho merupakan tipe winger yang lebih banyak menciptakan peluang, membawa bola, membuka ruang, dan menghadapi pemain bertahan secara langsung. Musim terakhirnya pun bahkan menunjukkan mengapa City akhirnya membuka pintu keluar. Sky Sport pun mencatatkan bahwa Savinho hanya menjadi starter dalam 7 dari 24 penampilannya di Premier League musim lalu. Ia pun mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist dalam kompetisi tersebut. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, mengapa Tottenham bersedia membayar begitu mahal? Jawabannya mungkin terletak pada apa yang dilihat oleh Roberto De Zerbi. Pelatih Tottenham tersebut menggambarkan Savinho sebagai pemain yang membawa energi, imajinasi, kualitas di area sayap, keberanian menghadapi bek, serta kreativitas yang mampu mengubah pertandingan. Dengan kata lain, Tottenham tidak sedang membeli 7 gol. Mereka membeli profil pemain. Seorang winger berusia 22 tahun yang masih memiliki ruang berkembang dan dianggap cocok dengan gaya permainan De Zerbi. Bagi Manchester City, situasinya pun juga sangat menguntungkan. City pun mendapatkan pemasukan besar dari pemain yang tidak menjadi pilihan utama.
sementara Savinho mendapatkan kesempatan menjadi pemain penting di klub lain. Inilah yang membuat transfer tersebut terlihat mahal bagi Tottenham, tetapi sangat menguntungkan bagi Manchester City. Sekarang kita beralih ke sisi Tottenham. Karena jika Manchester City tersenyum setelah mendapatkan 75 juta pound sterling di muka dan potensi total 85 juta pound sterling, tentu ada alasan mengapa Tottenham berani mengeluarkan angka sebesar itu. Jawabannya adalah Roberto De Zerbi. Tottenham tidak sedang melakukan belanja pemain secara acak. Sejak awal musim panas, De Zerbi pun ingin membentuk skuad yang memiliki kualitas teknis lebih tinggi dan sesuai dengan filosofi permainannya. Sky Sport pun sebelumnya melaporkan bahwa Tottenham memang mencari pemain-pemain yang mampu memainkan sepak bola dengan kualitas teknis yang lebih baik, termasuk winger yang bisa memberikan ancaman 1 lawan 1. Savinho cocok dengan kebutuhan tersebut. Ia sendiri memiliki kemampuan menerima bola di area yang lebar, membawa bola ke depan, kemudian mencoba melewati lawan secara langsung. Karakter seperti ini sangat penting dalam sistem yang menginginkan pemain menyerang berani mengambil resiko. Namun, harga 85 juta pound sterling juga tetap menjadi pertaruhan. Apalagi Tottenham sudah mengeluarkan lebih dari 200 juta pound sterling untuk pemain-pemain baru sebelum transfer Savinho selesai. Setelah kedatangannya, total belanja musim panas Tottenham pun bahkan menembus angka 300 juta pound sterling. Dan disinilah tekanan mulai muncul. Tottenham tidak sekedar membeli Savinho untuk menjadi pemain rotasi. Dengan harga sebesar itu, ekspektasi otomatis meningkat. Ia pun harus menjadi pemain yang mampu memberikan perbedaan. Namun, ada satu hal yang membuat transfer ini semakin menarik. Tottenham mengawali musim dengan hasil yang mengecewakan. Pada pertandingan pembuka Premier League, Spurs pun kalah 3-0 dari Brentford. Setelah pertandingan tersebut, De Zerbi pun mengakui bahwa timnya masih belum benar-benar menjadi sebuah tim. Sky Sport pun bahkan menggambarkan skuad baru Tottenham sebagai team of strangers karena begitu banyak pemain baru yang masuk dalam waktu yang singkat. Artinya, Savinho datang ke tengah proyek yang masih dalam proses pembangunan. Jika berhasil, 85 juta pound sterling akan terlihat seperti investasi luar biasa. Namun jika gagal beradaptasi, angka tersebut justru akan menjadi tekanan besar di pundaknya. Dan sekarang pun kita menuju transfer kedua, transfer yang mungkin lebih mengejutkan lagi. Karena Chelsea berhasil menjual Liam Delap dengan harga jauh lebih tinggi daripada harga yang mereka bayarkan hanya 1 tahun sebelumnya. Liam Delap datang ke Chelsea pada musim panas 2025 dari Ipswich Town dengan harga sekitar 30 juta pound sterling. Ketika itu, Chelsea melihatnya sebagai striker muda yang memiliki potensi besar. Namun 1 tahun kemudian, situasinya pun berubah drastis. Delap gagal memberikan kontribusi yang diharapkan. Menurut laporan terbaru Sky Sport, Delap hanya mencetak 2 gol dalam 41 penampilannya bersama Chelsea di musim lalu. Performa tersebut membuat masa depannya di Stamford Bridge pun menjadi tidak pasti. Terlebih setelah Chelsea menilai skuad lini depan mereka perlu dirampingkan. Cedera juga menjadi bagian dari masalah tersebut. Perjalanan Delap bersama Chelsea tidak berjalan mulus dan pada akhirnya klub pun membuka kemungkinan untuk menjual sang striker. Namun kemudian Nottingham Forest pun datang dan angka yang mereka tawarkan benar-benar mengejutkan. Sky Sport melaporkan bahwa Forest menyepakati transfer senilai 50 juta pound sterling dengan setidaknya 45 juta pound sterling sebagai nilai awal dan tambahan bonus yang dapat membuat totalnya pun mencapai 50 juta pound sterling. Bagi Forest, ini adalah transfer rekor klub. Mereka sebelumnya memegang rekor pembelian ketika Omari Hutchinson didatangkan dengan nilai 37,5 juta pound sterling pada tahun 2025. Kini, rekor tersebut langsung dihancurkan oleh Delap. Pertanyaannya, mengapa Forest berani membayar mahal untuk pemain yang baru mencetak 2 gol dalam 41 pertandingan?
Itu karena mereka tidak membeli statistik musim lalunya. Mereka membeli potensi. Delap masih berusia 23 tahun dan memiliki pengalaman Premier League. Sebelum pindah ke Chelsea, ia pun menunjukkan bahwa dirinya mampu mencetak gol di level kompetitif bersama Ipswich. Dan inilah inti dari dua transfer tersebut. Manchester City tidak mendapatkan hasil maksimal dari Savinho di atas lapangan, tetapi berhasil mendapatkan harga jual yang sangat tinggi. Chelsea juga tidak mendapatkan performa terbaik dari Delap, tetapi berhasil menjualnya dengan keuntungan besar. Sementara Tottenham dan Nottingham Forest mengambil resiko dengan harapan kedua pemain tersebut mampu menunjukkan versi terbaik mereka. Jadi, apakah Savinho dan Delap benar-benar overpriced? Mungkin iya jika kita hanya melihat dari statistik, tetapi sepak bola tidak selalu sesederhana angka. Tottenham membeli kreativitas dan potensi. Forest membeli usia, pengalaman, dan peluang kebangkitan. Sedangkan Manchester City dan Chelsea menjual sesuatu yang nilainya sedang berada di titik paling menguntungkan bagi mereka. Pada akhirnya, waktu yang akan menentukan siapa yang benar. Jadi, apakah Savinho dan Liam Delap benar-benar overpriced? Jawabannya baru bisa kita lihat setelah keduanya membuktikan diri di klub baru. Tottenham mengambil resiko besar dengan Savinho, sementara Nottingham Forest berharap Delap bisa kembali menemukan ketajamannya. Di sisi lain, Manchester City dan Chelsea justru berhasil mendapatkan keuntungan besar dari dua transfer tersebut. Menurut kalian, siapa yang akan paling sukses? Savinho di Tottenham atau Liam Delap bersama Nottingham Forest? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe ke Soccerverse Reborn. Aktifkan lonceng notifikasi dan ikuti terus berita transfer, kabar sepak bola terbaru, serta analisis menarik lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya yang hanya ada di Soccerverse Reborn.